biar bisa temennya yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Oke ya, oke. Ada izin orang untuk merecord Zoom. Minal aidin wal faizin dulu sebelumnya ya. Kita belum sempat ketemu di dalam kelas dalam minggu ini. Nanti kita akan ketemunya nanti di hari Selasa. Kita langsung nanti untuk melaksanakan ujian sekolah praktek ya nak ya. Nah, adapun untuk jadwal ujian sekolah praktek udah Ibu bagikan ya di grup kalau tidak salah. Udah kan? Udah dilihat belum jadwalnya? Ya. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau udah tampil ya yang Ibu tampilin ya? Loading, Bu. Belum? Belum, Bu. Udah tampil ya? Di melaksanakan ya. Jadi ujian praktek ini juga kayaknya di tanggal 17 Mei. Nah, jadi di hari Selasa karena di hari Senin itu kan langsung nanti ke sekolah. Ujian praktek kita tidak melalui daring tapi langsung di sekolah. Kalian masuknya sesan ya. Ujian prakteknya ajarannya itu agama. Ya nak ya. Ujian praktek agama tadi kata Pak Rande dia mau ngambil nilai tentang praktek sholat. Nanti tanya sama Pak Rande lebih jelasnya ya. Jadi kalian biar bisa belajar. Oke? Tidak ada pertanyaan ya terkait agama nanti langsung itu mengambil nilai ya nak ya. Nah, ambil nilai kalian sholat di mana misalnya kayak gitu. Nah, di hari Rabu kalian akan ujian praktek bahasa Indonesia. Ya nak ya, bahasa Indonesia. Ini tadi sudah Ibu rancang sistem ujian prakteknya. Ujian praktek bahasa Indonesia yang pertama kalian akan mengambil nilai tentang menceritakan gambar. Jadi nanti Ibu akan memberikan contoh beberapa gambar, kalian menceritakan kembali gambar itu. Contohnya, kalau misalnya di buku tema kita itu kan ada gambar tentang orang sedang bergotong royong. Nah, nanti kalian membuat cerita sendiri langsung di depan Ibu. Ya, Nak ya, kalian mengarang sendiri ceritanya. Paham enggak, Nak? Ya, ada di pelajaran kita ya tema berapa itu kalau tidak salah tentang menceritakan atau membuat cerita dari gambar. Jadi kalian karang sendiri nanti ceritamu. Ya, Nak ya. Nah, terus yang kedua, itu kalian akan ujian praktek bahasanya tentang pidato. Suaranya kecil sekali, Bu. Bu Ya. Putri, suaranya kecil sekali, Bu. Coba di yang lain kecil ya suara Ibu ya? Iya, kecil sekali, Bu. Enggak Berarti kedengeran coba suara, Bu. halo? Di sini enggak, Bu? Cukup jelas. Iya, coba di berarti handphonenya atau ininya biasanya, Bu. Soalnya kalau yang lain biasanya tidak terkendala. Coba dibesarin lagi ya. Ini Ibu rekam ya. Kalau seandainya ini nanti tolong nonton di YouTube aja ya. Nanti ini udah Ibu rekam. Nah, untuk bahasa Indonesia Ibu lanjutkan ya. Untuk bahasa Indonesia itu kita akan melakukan praktek tadi yang pertama bercerita dari gambar, ya Nak ya. Nah, yang kedua itu kita akan pidato ya. Nah, pidatonya temanya tentang Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas hari ini ya. Nah, Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Teks pidatonya itu dari Ibu. Kalian tinggal membaca saja. Apa yang Ibu nilai adalah sikap yang pertama. Sikap kalian pada saat berpidato. Sudah Ibu ajarin ya waktu itu. Kita sudah ngambil nilai tentang pidato. Sikap tentang berpidato. Terus yang kedua, cara kalian membaca pidato itu sesuai dengan tanda baca. Ya. Nah, tanda baca titik, koma, intonasinya juga Ibu nilai, ya. Jadi intinya tentang pidato sama cerita bergambar. Paham di sini, Nak? Paham. Oke. Nah, untuk IPA itu jika tidak ada perubahan, itu kalau tidak salah Ibu tadi ini soal yang IPA itu Ibu rancang tentang membuat rangkaian listrik sederhana dari senter. Nanti ada panduan Ibu bagikan di grup ya. Kalian pelajari di rumah ya terkait tentang materi listrik sederhana. Berarti nanti kalian pelajari lagi apa itu rangkaian listrik, apa itu rangkaian listrik paralel, rangkaian seri, rangkaian campuran, bagaimana listriknya bisa menyala, sumber listriknya dari mana, ya itu yang akan Ibu tanyakan. Jadi yang Ibu ambil yang pertama nilainya, bagaimana cara kalian merancang nanti, ya alat dan bahannya nanti Ibu minta kalian membawa apa yang sudah harus dibawa itu kalian nanti Ibu share di grup, ya Nak ya. Nah kamu baca. Ya, kalian pelajari apa saja yang harus dipelajari nanti untuk pelajaran IPA bahasa. Itu saja, ya. Nanti untuk skema apa bagaimana IPA-nya nanti Ibu bagikan di grup ya. PJOK ini ada praktek juga. Nanti tanya sama Pak Nopan, ya. Urusan mata pelajaran agama dan PJOK tanya dengan guru yang bersangkutan. Ya, Nak ya. Nah, selanjutnya di SPDP. SPDP ini
tadi Ibu belum sempat nanya sama Bu Sas, tapi tadi udah diajukan beberapa untuk praktek. Paling tidak Selasa nanti Ibu informasikan lagi apa yang harus diambil nilai dari SPDP. Ya, yang penting bahasa sama IPA dulu. Ya, Nak ya. Jadi udah Ibu sampaikan apa yang harus kita praktekkan di bahasa sama IPA. Pertanyaan terkait ujian? Enggak ada, Bu. Tidak ada, oke. Nah, untuk di minggu depannya lagi, kalau ujian sekolah di 1 minggu depan udah selesai, ya, sampai di tanggal berapa tadi, kalian masuk lagi nanti di tanggal 23 Mei, ya, untuk melaksanakan ujian sekolah secara tertulis. Ya, Nak ya? Nah, ujian sekolah secara tertulis di hari Senin 23 Mei sampai nanti di hari Sabtu 28 Mei. Ini tidak dilaksanakan secara daring, tapi kalian akan tiap hari ke sekolah berarti selama 2 minggu ke depan. Jadi jangan nanya lagi ya. Dan juga tidak ada persesi. Ya, Nak ya? Nah, jadi seluruhnya ke sekolah. Ya, kalau misalnya ada sistem yang perubahan, nanti Ibu informasikan. Artinya, karena ini waktunya singkat, tadi sudah disampaikan tidak persesi, untuk praktek juga tidak persesi. Ya, jadi dibagi aja nanti, ya Nak ya, kan udah tahu kan kira-kira nanti jam, karena satu-satu yang Ibu panggil nanti praktek, ya, tidak sekaligus, ya, orang 2, orang 4 langsung nanti masuk ke dalam satu ruangan, ya Ibu ambil nilai, dan nomor absen selanjutnya langsung, ya Nak ya. Nah, untuk yang tertulis itu duduk satu-satu. Kalau biasanya di tahun kemarin tidak persesi, ya, karena adik-adik kelas kalian itu katanya libur. Nah, jadi kita pakai langsung sampai ke kelas 5 untuk ujian sekolah, ya. Nah, setelah itu di hari Senin kalian akan melaksanakan ujian sekolah Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, dilihat jadwalnya sampai di hari Sabtu. Hari Sabtu itu terakhir seni budaya, ya, SPDP terakhir. Ini sama ya, seni budaya dan prakarya ini. Nah, ini bahasa Inggris kita tidak ada bahasa Inggris. Jadi untuk di hari Jumat itu hanya PJ, OK, ya. Jadi jangan ditanyakan lagi jadwal yang bahasa Inggris itu, ya Nak ya. Nah, selanjutnya di hari Rabu IPA IPS saja. Di hari Selasa MTK sama agama. Paham untuk ujian sekolah secara tertulis? Ya, untuk orang tua kemarin yang nanya ada jadwal di jadwal katanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris sekolah kita tidak belajar lagi bukan tidak belajar ya. Bahasa Inggris dijadikan ekskul. Jadi tidak di ujian sekolahkan, enak ya. Jadi yang di ujian sekolah MTK, agama, IPA, IPS, PJOK, dan yang terakhir itu adalah SPDP, ya. Dan soal ini dirancang oleh sekolah masing-masing sama wali kelas yang bersangkutan, ya. Tapi tetap dinilai berdasarkan juga. Jadi belajarlah, ya Nak ya. Jadi persiapkan dirimu untuk ujian sekolah. Nah, untuk soal bagaimana sistematik soalnya akan Ibu sampaikan dulu sebentar, ya. Ini Ibu tutup dulu sebentar. Oke. Untuk sistematik soal itu kita masih sama sistematiknya seperti di ini waktu berbeda kan kemarin ya. Ada berdasarkan AKM ya kemarin ya. Mungkin ada yang baru ada yang soal pilihan gandanya 4, pilihannya benar salah, ya Nak ya. Terus ada lagi yang mencocokkan, menjodohkan, kan kayak itu ya soal UTS kita kemarin. Nah, seperti itu juga soal di ujian sekolah ini, ya. Jadi sama seperti UTS kemarin. Jadi kalian tidak menjawab pilihan gandanya A, B, C, D, langsung kalian pilih C. Misalnya langsung ya, atau langsung kalian conteng D, tidak seperti itu, tapi kita ada pilihan ganda kompleks, misalnya kalian hanya memilih 3 jawaban di antara 4 pilihan, seperti itu, ya, sama seperti basis di PTS waktu itu, ya. Untuk wali murid mungkin ini baru, makanya Ibu harus Ibu sampaikan kepada wali murid, ya, seluruh wali murid. Jadi tahu nanti sistem penilaiannya itu seperti apa. Nah, ini nanti tunggu ya, sedang Ibu share screen dulu, ya. Jadi nanti ada pilihan ganda biasa itu ya. Pilihan ganda biasanya itu ada 8 soal. Udah tampil belum? Sudah. Oke. Pilihan ganda biasa seperti A, B, C, D yang tadi langsung milih misalnya Ibu kota Sumatera Selatan terletak di misalnya A Kota Lahat, B Kota Palembang, C Kota Prabu Muli, D Kota Indralaya, misalnya seperti itu. Kalian pilihnya langsung B ya, Kota Palembang.
Palembang. Itu pilihan ganda kompleks ini seperti yang pernah kita jawab di UTS Ibu ajarkan. Itu misalnya ya sebut di bawah ini yang merupakan ciri atau yang di bawah ini yang merupakan yang ada di dalam kota Palembang misalnya kayak itu ya. Apa saja sih ciri-ciri atau yang di dalam kota Palembang? Misalnya pilihan pertama ada jembatan Ampera, yang keduanya ada Sungai Musi, yang ketiganya misalnya ya terkenal dengan kota pempek, terus yang keempatnya misalnya terkenal dengan gudeg. Nah kayak gitu. Yang pilihannya yang mana? Ada 1, 2, 3 yang benar, berarti diconteng 1, 2, 3 kan udah ya diajarin ya. Nah seperti itu ya nak ya. Jadi lebih sulit lagi soal ujian tahun ini ya. Kemudian ada menjodohkan. Nah menjodohkan dan juga isian. Yang banyak adalah pilihan ganda kompleks tadi, yang banyak pilihan tadi. Ya, itu pilihan yang kalian pilih harus benar. Misalnya ada 3 jawaban yang benar, berarti harus kalian conteng 3 iko. Ya, banyak terkecohnya di sana. Ya, sama seperti UTS kemarin, banyak salahnya di sana. Tapi itu yang paling banyak, 24 soal di sana. Ya. Nah, untuk menjodohkan itu ada 6 soal. Jadi menjodohkan kalian coba agak kecilin dikit suara Ibu bergema. Siapa yang pakai duo ini tadi? Agak kecilin dikit suara Ibu. Di-mute dulu. Mikrofonnya di-mute dulu biar tidak bergema. Nah, terus menjodohkan tadi udah paham, biasanya udah tahu ya menjodohkan itu kalian cari jawaban yang sesuai, misalnya kalian buat garis, kalian hubungkan ya. Terus di esai ini masih di mute dulu coba. Terus di esai ini masih di mute. Yang masih belum di-mutein tolong di-mutein ya. Untuk esai itu ada 2 soal, jadi cuma 5% untuk esainya. Ya, esai misalnya seperti biasa ya, jelaskan pengertian dari apa kayak gitu. Ya, nak ya. Misalnya jelaskan secara rinci atau definisikan, itu soal esai dan uraian. Jadi untuk soal agak sedikit berbeda dari ujian sekolah biasa, kita karena memakai prinsip pada AKM PISA, teks menjodohkan dan juga ada esai atau uraian. Jadi untuk wali murid ajarkan dulu anaknya, kemungkinan juga soal untuk tes SMP juga mungkin seperti itu. Jadi diajarkan anaknya untuk belajar tentang AKM atau PISA. Banyak sekali referensi soal yang ada di YouTube atau ada di internet, belajar ya. Kemudian nanti ini bentar ya. Ibu mute dulu galau ya. Nah, biar tidak bergema lagi. Nah, kemudian nanti setelah kalian mengikuti ujian sekolah di minggu depan, itu ujian sekolah praktek, minggu depannya lagi ujian sekolah secara tertulis. Nah, di minggu depannya lagi kalian akan disibukkan dengan pendaftaran SMP. Ya, terus langsung ke ujian atau nanti misalnya ini tahap langsung kalau misalnya tidak lulus nanti ada ujian SMP-nya tahap 2. Ya, mungkin ada beberapa teman kalian yang nanti udah mau ujian untuk yang tahap 1 yang SMP unggulan juga. Ya, jadi makanya 3 minggu ke depan kalian itu akan dihantam habis-habisan untuk menghadapi yang namanya ujian. Ya, Nak ya. Jadi persiapkanlah dirimu, belajarlah. Ya, Ibu sebagai wali kelas hanya bisa membantu dengan cara apa ya? Bantu kalian agar mau belajar ya. Untuk orang tua tolong didampingi anaknya belajar di rumah, diingetin lagi udah kelas 6 harus belajar ya. Nah, soal-soal yang Ibu berikan mungkin ya Ibu tahu, tidak mungkin selesai secara ini, tapi itu dijadikan untuk bahan pembelajaran, kira-kira materinya seperti itu. Ya, Nak ya. Jadi tolong kerjasama juga. Ya, kalau misalnya Ibu mau ya membantumu, ya kalian bantu dirimu juga, harus belajar. Ya, jangan enggak belajar. Ya, yang bantu dirimu itu nanti pada saat ujian ya cuman kamu sendiri. Orang tuamu juga cuman bisa mensupport, cuman bisa memotivasi ya. Untuk terkait pertanyaan untuk daftar SMP nanti di tanggal 30 ya Ibu Putri insya Allah akan membantu pendaftaran secara online, tapi persiapkan dulu untuk orang tua apa saja yang harus disiapkan. Kemarin sudah Ibu Putri bilang, yang paling penting scan dulu akte, scan dulu kakaknya, ya. Untuk yang misalnya dapat PIP, yang mau ikut di jalur afirmasi, ya di-scan dulu kartu Indonesia Pintarnya. Pokoknya semua data itu harus di-scan dulu. Ya. Nah, nanti baru bisa Ibu Putri bantu. Kalau Bu Putri nggak bantu, ya harus disiapkan dulu datanya. Ya, cuma baik kalau misalnya Bu Putri mau bantu tapi datanya tidak siap, di-scan dulu, dibawa ke warnet. Kalau tidak tahu di-scan ya, yang orang tua sudah ini di-scan, terus dibawa ke warnet, minta tolong di-scan, masukkan filenya ke dalam flash disk. Ya, nanti pada saat pendaftaran SMP sudah buka, baru nanti langsung
Ibu Putri bagikan undangan atau APO, KG, ya kita baru mendaftar bersama-sama. Ibu Putri bantu ya, karena sebagai wali kelas Ibu Putri akan membantu ya, memang setiap tahun seperti itu ya Nak ya. Nah untuk terkait ujian dan juga nanti pendaftaran, adakah pertanyaan dari wali murid juga atau anak-anak? Untuk kartu ujian, ini paling penting kartu ujian itu akan dibagikan di hari Selasa pagi. Jadi silakan beli bed, tahu kan bed ya. Nah bednya yang gantung Mbak Nak ya, bednya yang gantung aja. Untuk warna terserah kamu lah, nak warna apa, yang penting bednya gantung di leher. Ada kan yang bed gantung di leher ya. Nah iyo yang kayak Naysila ya, benar ya. Langsung tapi cari yang warnanya terserah kalian lah, pokoknya digantung di leher. Nanti Ibu bagikan di Selasa pagi sebelum praktek agama ya. Jadi ada yang nanya nomor kartu ujian kapan Bu dibagiin, nanti di Selasa pagi ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Hati lagi, Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Yang wali murid juga sudah cukup jelas ya. Untuk nanti, jadi 2 minggu ke depan anaknya akan menghadapi ujian sekolah. Ya, Bu Putri mohon maaf kalau ada pertanyaan yang sudah Ibu balas di WA, ya Nak ya. Nanti pokoknya udah di grup, insya Allah udah Ibu bagiin semua informasi terkait ujian. Nanti juga di SMP, untuk SMP juga Ibu bagikan di grup juga. Oke, sampai sini tidak kata lagi kan yang ingin bertanya ya. Kita akhiri ya. Mohon maaf menyita waktunya sebentar. Ya Nak ya, pada wali murid juga Ibu mohon maaf juga ya atas kekurangan selama ini. Dan untuk yang lain semangat ya untuk ujiannya, selalu belajar ya, maksimal dalam belajar ya Nak ya. Untuk ujian praktek itu akan Ibu bagikan ya, bahasa Indonesia tentang soal cerita dan juga pidato, teksnya dari Ibu, dan juga IPA tadi juga Ibu bagikan. Untuk alat dan bahan yang harus dipersiapkan nanti juga Ibu akan bagikan juga di grup ya. Jadi bantulah anaknya dalam 2 minggu ini, fokuslah ya Nak, ya Bu ya. Ya Pak ya, untuk misalnya bantuin support mental lah untuk anaknya. Ya jangan sampai dia down, jangan sampai dia ini, dan juga jangan terlalu banyak main, takutnya nanti kamu sakit ya. Oke, sampai di sini Ibu Putri mohon maaf. Ibu Putri sampaikan juga ucapan terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri ya Zoom ini ya. Sampai ketemu di hari Selasa nanti. Kita akan ketemu di ujian sekolah praktek ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, bye.